Shalom adik-adik. Shalom. Gak kerasa ya kami udah hari Minggu lagi. Iya, luar biasa ya. Dan adik-adik pasti tetap semangat ya. Iya. Nanti-nantikan untuk beribadah bersama. Iya, sebelum mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan selama seminggu ini. Untuk kesehatan, untuk semuanya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan menyanyi, menari, memuji nama Tuhan. Tuhan kiranya disenangkan melalui puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Wah, luar biasa adik-adik. Bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Siapa yang punya sahabat terbaik di sini? Pasti semua punya kan? Dengan semangat kita nyanyikan lagu ini. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Dia sahabat terbaik yang mengasihi aku. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Selalu menemaniku di setiap waktu. Di saat senang, di saat sedih, Dia selalu di sisiku. Dia mendengar seluruh doaku. Aku sayang Yesusku. Kita nyanyi sekali lagi. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Dia sahabat terbaik yang mengasihi aku. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Selalu menemaniku di setiap waktu. Di saat senang, di saat sedih, Dia selalu di sisiku. Dia mendengar seluruh doaku. Aku sayang Yesusku. Aku sayang Yesusku. Aku sayang Yesusku. Luar biasa ya kami, Tuhan Yesus itu Luar selalu biasa. ada buat kita. Iya. Di saat kita senang, di saat kita sedih. Dia selalu ada. Jadi gak ada yang gak ada temennya loh, yang gak punya teman. Kita semua punya teman. Siapa namanya Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, luar biasa. Oke adik-adik silakan duduk semua dengan tenang dan sikap doa. Kita akan dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Kita mau kasih hidup kita sepenuhnya buat Tuhan Yesus. Untuk menyembah Dia. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Sembahkan
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya sahabat terbaik yaitu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup kami di saat kami senang, di saat kami susah, di segala keadaan hidup kami Tuhan ada dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Dan ini setiap hidup kami Bapa, kami mau bawa untuk memuliakan nama Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati setiap hati kami, agar firman itu boleh masuk dalam hati kami dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama kakak katakan amin. Shalom adik-adik. Gimana kalian kabarnya di rumah? Pasti semuanya sehat ya, semuanya pasti luar biasa kan? Kakak percaya pasti adik-adik walaupun ibadahnya online di rumah atau dimanapun itu, kalian pasti dalam keadaan yang luar biasa. Nah, seperti luar biasanya, hari ini Kak Cincing mau kembali menceritakan tentang kehebatannya Tuhan ke adik-adik. Nah, sebelum mulai, kakak mau nanya dulu nih sama adik-adik. Kalian pernah gak sih merasa takut ketika kalian mau melakukan sesuatu? Contohnya nih, misalnya di sekolah deh. Misalnya adik-adik diminta untuk nyanyi ke depan. Pernah gak sih adik-adik ada yang merasa, aduh kayaknya aku gak bisa deh. Aduh aku gak berani maju ke depan. Aduh suara aku kan gak begitu bagus. Aku pasti jelek deh, aku gak berani. Atau misalnya nih lagi ada perlombaan olahraga di sekolah. Pernah gak sih adik-adik merasa kepikiran di pikiran kalian, aduh kayaknya aku gak bisa menang deh. Aduh aku kan gak jago olahraga. Aduh aku gak bisa, aku pasti kalah. Ada yang pernah seperti itu? Nah adik-adik tahu gak sih ketika kalian merasa takut akan sesuatu, sebenarnya semua itu hanya ada di pikiran kalian loh. Ketika kalian merasa takut, kalian berasa gak bisa, kalian merasa pasti kalah, itu sebenarnya secara gak langsung kalian kayak lagi membangun tembok di sekeliling kalian. Harusnya kalian bisa melakukan sesuatu, tapi karena ada tembok-tembok itu, akhirnya adik-adik berasa gak bisa. Nah, ngomong-ngomong soal tembok adik-adik, kakak hari ini mau menceritakan tentang seseorang di dalam Alkitab yang juga sama loh waktu itu pernah mengalami ketakutan karena ada tembok-tembok. Siapakah dia? Dia adalah Yosua. Yosua siapa Kak Cincing? Kok kayak nama teman aku sih? Siapa sih Yosua? Nah, kakak kasih tahu nih ya. Yosua itu adalah seorang pemimpin yang menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah saat itu adik-adik ketika Yosua lagi dalam perjalanan mau masuk ke dalam tanah Kanaan, tiba-tiba di depan Yosua dan di bangsa Israel itu ada sebuah kota yang besar banget. Nama kotanya adalah kota Yeriko. Nah adik-adik, kenapa sih kakak bilang kota Yeriko ini besar? Karena kota Yeriko ini punya sebuah tembok. Temboknya besar. Kenapa kakak bilang besar? Temboknya itu adik-adik tingginya adalah 14 meter. 14 meter loh adik-adik. Dan juga untuk tebalnya itu tebalnya 6 meter. Wah adik-adik kalau kalian gak kebayang ya 14 meter tuh segede apa sih kak? 14 meter itu kurang lebih kayak setinggi 5 lantai dari gedung. Coba adik-adik bayangin 5 lantai gedung loh, itu gede apa gede banget? Pasti gede banget ya, tinggi banget. Kalau kalian mau lihat sampai atas harus sampai nengok ke atas gitu ya kalau mau kasih lihat ya. Nah itu dia adik-adik yang dihadapi sama Yosua dan juga bangsa Israel. Mereka mau lewat nih, tapi mereka gak bisa lewat. Kenapa? Karena mereka di depannya ada tembok Yeriko yang sangat besar. Lalu apa yang dilakukan sama orang Israel? Orang Israel juga merasa takut adik-adik. Mereka di pikiran pasti ngomongnya kayak gini.
Aduh, ini mah kita pasti nggak bisa lewat. Orang temboknya tinggi banget. Aduh, ini gimana cara lewatnya? Kita nggak akan bisa masuk. Gimana cara kita mau menembus tembok yang tebal, tembok yang tinggi itu? Pasti nggak akan bisa, nggak akan bisa. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ada satu orang adik-adik. Satu orang yang percaya kalau Tuhan pasti akan menolong. Siapa tadi namanya? Namanya Yosua. Nah Yosua ini dikasih tahu apa sih sama Tuhan sampai akhirnya dia berani? Nah sebelum kakak mau lanjutin, kakak mau minta adik-adik coba kalian di rumah yang punya Alkitab boleh diambil dulu Alkitabnya. Kita mau baca sama-sama nih apa sih yang Tuhan bilang sama Yosua sampai akhirnya Yosua bisa berani untuk percaya kalau dia bisa melewati tembok itu. Kakak tungguin ya, ayo ambil Alkitabnya, kakak juga mau ambil Alkitabnya. Udah? Semua udah pegang Alkitabnya masing-masing? Oke, kalau udah yuk kita mau sama-sama buka adik-adik Alkitabnya. Ada di Yosua 1. Nah, Alkitabnya kita buka ya adik-adik ya. Di Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Kita baca bareng-bareng ya, kita baca pelan-pelan. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Lanjut ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah adik-adik, mau tahu satu hal yang menarik gak? Di ayat yang tadi kita baca ya, coba kita ingat-ingat lagi. Berapa banyak sih Tuhan bilang ke Yosua untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Coba kita lihat ya, di ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berapa kali ngomongnya? Sekali. Coba di ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berapa kali? Dua. Terus ternyata adik-adik di ayat 9 ada lagi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi total ada berapa? Ada tiga kali loh adik-adik. Tuhan kasih tahu ke Yosua untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa sih adik-adik? Artinya melalui firman-Nya Tuhan tuh mau kasih tahu ke Yosua. Kalau kamu itu Yosua dan bangsa Israel gak perlu takut. Kita harus kuat dan meneguhkan hati kita. Kenapa sih? Soalnya Tuhan pasti akan menolong bangsa Israel dan juga Yosua. Dan apa yang terjadi akhirnya adik-adik? Ternyata benar aja loh Tuhan menolong Yosua dan juga bangsa Israel. Tapi ada yang harus dilakukan dulu sama bangsa Israel. Jadi Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko. Mengelilinginya cuma sekali Kak. Oh tidak, Tuhan meminta bangsa Israel dan juga Yosua untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 1 kali dalam 6 hari. Dan di hari yang ke-7 mengelilingi tembok Yeriko selama 7 kali. Gak cuman itu, Tuhan juga minta bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko dengan sorak-sorai sambil meniup sangkakala dan juga dipimpin oleh 7 imam. Nah coba kakak mau nanya adik-adik, kalau misalnya udah dikelilingin biasanya apa yang terjadi? Ada yang terjadi gak sih? Misalnya nih tiba-tiba adik-adik keliling mall. Atau misalnya adik-adik keliling sekolah. Habis selesai keliling-keliling apa yang terjadi?
adik-adik capek, betul? Pasti kalian merasa capek ya. Tapi adik-adik karena kehebatannya Tuhan, setelah bangsa Israel dan juga Yosua mengelilingi tembok Yeriko, apa yang terjadi? Temboknya tiba-tiba rubuh. Wah, hebat gak sih Tuhan kita? Tembok Yeriko adik-adik yang tadi kakak bilang setinggi apa? Setinggi 5 lantai gedung. Yang setinggi itu tiba-tiba bisa roboh. Hebat apa hebat banget coba Tuhan kita? Pasti Tuhan kita itu hebat? Hebat banget. Cuman karena Yosua dan bangsa Israel percaya dan mereka bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, akhirnya Tuhan menolong. Ya, coba semuanya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan keren banget ya. Nah, adik-adik, melalui cerita yang tadi kakak ceritain, sebenarnya apa sih yang mau kakak sampaikan ke adik-adik? Yang kakak mau bilang ke adik-adik adalah kalian di dalam segala hal tidak perlu takut. Kenapa sih kita gak perlu takut? Karena selalu ada Tuhan di sisi kita, di apapun yang terjadi, di setiap waktu, di setiap saat selalu ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Jadi lain kali adik-adik misalnya nanti diminta untuk maju ke depan di sekolah misalnya, atau diminta untuk ikut perlombaan, adik-adik harus percaya kalau Tuhan pasti akan menolong adik-adik, menolong kita semua. Tapi selain itu kita juga harus memberikan yang terbaik buat siapa? Buat Tuhan. Karena kita percaya kalau Tuhan akan memberikan yang terbaik juga untuk kita. Adik-adik percaya? Percaya ya? Yuk kita sama-sama mau bilang, God is our helper. Oke, now it's time for Super Word of God. Adik-adik yang tadi pegang Alkitab, boleh diambil lagi Alkitabnya. Karena kita mau baca Super Word of God bareng-bareng. Super Word of God hari ini diambil dari Yosua 1 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi ya, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi tiap kali nanti kalau adik-adik lagi berasa takut, kalian harus ingat ayat ini. Di Yosua berapa? 1 ayat 9. Supaya kita tetap kuat dan teguh hati. Oke, sekarang kita udah selesai adik-adik. Sebelum kita mensudahi semuanya, yuk kakak mau ajak kita buat sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih kami masih bisa sama-sama beribadah Tuhan secara online di tempat kami masing-masing. Tuhan, biarlah melalui ibadah ini kami semua semakin percaya kalau Tuhan akan selalu berada di sisi kami di segala hal yang kami hadapi. Biarlah kami bisa menjadi anak yang berani supaya kami tidak takut di dalam setiap hal. Juga Tuhan, biarlah Tuhan yang berkati di sepanjang minggu ini, di sekolah Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan yang selalu pimpin, Tuhan yang selalu jagai kami dan keluarga kami. Biarlah Tuhan minggu depan, Tuhan berkati supaya kami sama-sama lagi beribadah secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik, see you, God bless you.